pada pagi hari ini, yuk kita berdiri dulu untuk yel-yel. Siap ya? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes! SMA Negeri Srono, jaya, jaya, jaya! SMA Negeri Srono, juara, duduk ada, raih asa. Oke baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bu Risa mau tanya, masih ingat nggak kemarin kita mau belajar apa? Ada apa? Sistem reproduksi. Oke, kalau masih ingat juga sistem reproduksi nih, kalau yang cewek kemarin ada apa saja? Yang pertama, ovarium. Oke, sih tugasnya apa? Ovarium untuk menghasilkan yang kedua ada apa? Fallopian. Fungsinya adalah untuk tempat pembuahan cakep. Yang ketiga ada apa? Vagina. Tempatnya apa, Rek? Jalan air. Yang keempat ada apa? Uterus. Berfungsi untuk apa? Oke, sip. Masih tentang materi kemarin. Brenda Dito, masih ingat gak? Alat reproduksinya ada apa saja? Yang pertama, testis. Oke, sip. Buat apa? Masa? Untuk menghasilkan sperma. Baik, good. Yang kedua, selain testis ada apa, Adrian? Penis. Kenapa kok malu-malu bilang penis? Punya kan ya? Yang ketiga, selain penis ada apa? Ada uretra. Nah, kalau uretra itu adalah saluran untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem reproduksi dan bagaimana cara untuk menjaganya. Nah, sebelumnya kalian habis ini berkumpul ke masing-masing kelompok. Pembagian kelompoknya sudah seperti kemarin. Nah, nanti Bu Risa akan memberikan kasus yang harus dipecahkan ke kelompok kalian. Nanti kalian bisa menggunakan dua ini A-nya ya. Kalau misalkan nanti tidak setuju, bisa menggunakan yang ini merah. Ya kan? Ada surat dan jelaskan kenapa kelompok kalian tidak setuju dengan pernyataannya. Sedangkan nanti kalau misalkan setuju, boleh menggunakan yang ini dan silakan jelaskan kenapa kelompok kalian memilih setuju. Bisa dipahami? Bisa. Menurut kalian setuju nggak kalau ada penggunaan narkoba menggunakan jarum suntik bersama? Kenapa tuh ya kira-kira? Karena kan kalau dipakai berulang kali bisa berpotensi menularkan penyakit menular seperti HIV. Dan ditambah penyakit HIV itu bisa menular lewat cairan tubuh. Gitu ya. Oke, sip, lanjutkan. Pertama, dikasih ini semuanya sudah puber ya? Ya. Sudah mengalami menstruasi? Sudah. Tahunya nggak ada menstruasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian setuju apabila ketika siswi mengalami menstruasi dan hanya mengganti pembalut satu kali? Silakan. Kelompok pertama tidak, kelompok kedua tidak, kelompok ketiga tidak, dan tidak. Sekarang saya tanya dulu ke kelompok pertama. Bisa jelaskan alasannya kenapa tidak setuju? Alasannya itu bakalan menyebabkan area wanita dan banyak bakteri nanti. Kalau nggak jadi Kata kelompok satu, nanti ketika mengganti pembalut hanya satu kali bisa menyebabkan area kewanitaan. Kalau sudah lembab, bakterinya bisa berkembang. Iya. Oke sih. Semuanya setuju ya? Setuju. Ada tambahan lagi? Kalau misalkan hanya mengganti pembalut satu kali, kira-kira masalah apa lagi yang akan timbul? Silakan Kak ya. Oke, berarti bakterinya ada, kemudian bisa
bisa mengalami iritasi. Oke. Ada lagi? Tidak? Tidak. Di kasus yang kedua, seorang siswa di SMA memiliki pasangan, tanda kutip pacar. Nah, pertanyaannya, apakah kalian setuju apabila ada sepasang sejoli berpegangan tangan atau memegang-megang bagian tubuh pasangannya bahkan di area intim? Silakan. Setuju tidak? Setuju tidak? Silakan jangan. Tidak. Tidak. Oke, kita beri kesempatan dulu kepada kelompoknya. Yuk. Ya. Bisa berdiri. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan. Jadi ketika seorang sejoli berpacaran dan melakukan pegang-pegangan di area bahkan di area sensitif, itu mungkin bisa menyebabkan resiko terjadinya kehamilan. Lanjut ya. Kalian tidak bisa juga ke resiko kesehatan fisik seperti bisa menularkan penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, terus Diskusi hari ini sudah dipaparkan, tadi masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Maka kira-kira apa sih yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau memaparkan? Saya. Oke, Fatih silakan. Jadi kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini akan kita harus menjaga sistem reproduksi kita. Oke. Agar terhindar dari penyakit sistem reproduksi, kita itu harus menghindari dari seks bebas, kemudian menghindari penggunaan narkoba, apalagi yang pakai jarum itu jarumnya bergantian, itu kita hindari saja supaya terhindar dari penyakit reproduksi. Penyakit seksual Penyakit maksudnya seksual ya. ya betul itu. Oke, sip. Kasih pas dulu untuk Mas Fatih. Ada lagi yang mau mengutarakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, Bio silakan. jadi ketika kita berpacaran, ketika kita melakukan sesuatu, kita itu harus punya batasan-batasan. Nah, batasan-batasannya itu terdiri dari bahwasanya kita harus memiliki ruang pribadi yang sehat. Kita harus mempunyai hubungan yang sehat, lingkungan yang positif, sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang bisa membuat kita tersesat. Jadi Bu, di dalam Al-Quran pun juga tertulis bahwasanya kita dilarang untuk mendekati zina. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, ketika kita saja sudah mendekati saja sudah dosa, apalagi kalau kita sampai melakukan. Jadi pesan untuk semuanya, kita jaga diri kita bersama, mari kita bergaul di lingkungan yang positif dan hindari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Terima kasih semuanya, cukup sampai di sini. Oke, kasih pas dulu buat Maria. Ibu yakin kalian semua di sini pasti menggunakan sosmed, entah itu Instagram, TikTok, mungkin Facebook. Ada pasangan di sini? Iya, ada yang punya pacar? Tidak punya pacar. Barangkali 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ingat kalian tetap harus punya batasan. Selama kalian belum menikah, jangan sampai tukar-menukar password sosmed. Jangan sampai mengupload konten yang sensitif. Contoh, lagi berduaan, di mana, sedang berbuat apa, di foto, di upload. Seminggu kemudian putus. Password sudah tertukar. Paham ya?